دائما من الفتن على السنن وانصرهم بالعشايا والذكر ربنا يا ذا الجلال والمنن انصرا لواءنا ذات الوطن واحفظنها دائما من الفتن هدي رجالها على السنن وانصرهم بالعشايا والبكم حي السلام عليكم ورحمة الله warahmatullahi wabarakatuh. Acara peresmian Yayasan Pondok Pesantren Syekh Syainuddin Nadlatul Watan Malaka akan segera dimulai, dan untuk membuka acara ini marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Dewi Anjani Kwiha. Dengan hormat disilakan. Sana di podium. Bismillahirrahmanirrahim wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dibacakan oleh Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Abdul Iha. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan salah satu tradisi di organisasi Nahdlatul Watan, setiap awal pengajian atau majelis ta'lim, jadi diawali dengan membaca sholawat, yaitu disebut dengan Salatun Nahdlatain. Namun sebelumnya kita akan awali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sari ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana. لصاحب الحزب مولانا أبي المدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن العالم العلامة العارف بالله تعالى سلطان الإمام وكتب الأقطب الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأنفناني المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد
لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita bersama-sama baca salatun nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watali wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tamtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Nahdlatul Wathani. Pada hadirin dimohon berdiri. Lembaga kita, lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa.
Pancasila dasar negara kita, ketuhanan mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita adil dan makmur dan keridhaan yang Maha Esa. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdi, ikut membina umat beragama. Nahdlatul sebagai umat yang beragama harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Nahdlatul Wathon lembaga pendidikan ilmu agama, mendidik putra dan putri kita agar menjadi insan yang bertakwa. Pancasila dasar negara kita, ketuhanan adalah sila yang utama. Mengabdi bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Mengabdi kepada negara dan bangsa dengan iman tertanam dalam dada. Marilah kita tetap berjuang menuju cita-cita baik negara yang adil dan makmur. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Nahdlatul Wathon tetap dalam pengabdiannya, ikut membina umat beragama. Sebagai umat yang beragama harus menjadi tauladan yang mulia, ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Ikut serta membina keutuhan bangsa, utuh jasmani serta rohaninya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan pertama, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Syahid Saifuddin Nahdlatul Wathon Malaka. Pada Bapak yang hormat disilakan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wa faz wa ayyihna datal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Pangkajennek dan Kepulauan bersama rombongan. Yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Pangkajennek dan Kepulauan. Yang kami hormati Bapak MUI Pangkajennek dan Kepulauan. Yang kami hormati Bapak Kapolres Pangkajennek dan Kepulauan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Pangkajennek dan Kepulauan atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati Direktur PT Semen Tonasa. Yang kami hormati Direktur PT Biring Kasih Raya. Yang kami hormati Direktur PT MKL Logistik. Yang kami hormati Direktur Karya Manunggal. Selanjutnya yang kami hormati Dewa Mustasyar PBNW Nahdlatul Watan, Tuan Guru Kiai Haji Zaini Abdul Hanan MPDI LC MPDI selaku Masyaikhul Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Lombok Timur. Yang kami hormati Fadilatul Syekh Tuan Guru Lalu Anas Hasri Kiha, juga selaku Masyaikhul Mahad Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah. Yang kami hormati pengurus wilayah Sulawesi Selatan. Yang kami hormati pengurus wilayah Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati pengurus wilayah Sulawesi Tengah. Yang kami hormati pengurus wilayah Sulawesi Barat bersama rombongan. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, kita tiada daya dan upaya melainkan pertolongan darinya. Terima kasih atas segala kehadirannya dan terima kasih atas segala dukungan yang selama ini diberikan
Mungkin karena waktu cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat orang tua kita, Bapak Bupati Kabupaten Pangkep. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pangkep. Yang kami hormati Bapak-bapak Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Pangkep yang tidak sempat kami sebut satu persatu, dan yang mewakili Bapak Direktur. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolres Pangkep dan Dim 1421 Kabupaten Pangkep, orang tua kita Bapak Camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan teristimewa orang tua kita, tuang guru, masyahid kita dari Nahdlatul Watan, baik dari pengurus pusat maupun wilayah provinsi yang sempat hadir di tempat ini, dan sangat istimewa al-ulama kita, ustaz kita, dan segenap pengurus pondok pesantren, insyaallah pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Malaka. Pertama-tama ucapan terima kasih dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini pada tempat yang mulia, dengan orang-orang yang mulia, dengan acara yang mulia, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu komitmen niat yang sangat mulia, yaitu peresmian pembangunan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Malaka. Ini satu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah Kabupaten Pangkep kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai dan meneruskan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri, di daerah yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, kami dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penggagas kegiatan ini. Kami sudah lama berkenal dengan berteman dengan Ananda, pimpinan pondok kita di Malaka ini. Beliau selalu share, selalu meminta petunjuk, berkonsultasi, koordinasi dengan kami. Dan alhamdulillah pada hari ini hasil koordinasi, konsultasi kepada kami dan orang tua kita Bapak Bupati kita bisa saksikan bersama-sama. Nahdlatul Watan, tabe puang Nahdlatul Watan ini sama dengan NU, Nahdlatul Ulama. Apa artinya? Nahdlatul Ulama itu adalah sekelompok orang-orang yang mencintai ulama. Kemudian Nahdlatul Watan adalah guru-guru kita, ulama kita yang mencintai negeri kita yang indah ini, Al-Watan. Al-Watan artinya negeri. Hubbul watani minal iman. Mencintai negara, negeri adalah sebahagian daripada iman. Kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya Darud Dakwah wal Irsyad. Di Sulawesi Tengah ada namanya Al Khairat. Kalau di Nusa Tenggara Barat ada namanya Nahdlatul Watan. Tetapi keberadaannya semua ada di negara yang kita cintai ini. NU, DDI, Muhammadiyah, Wahdah, semua ormas Islam, Nahdlatul Watan itu adalah satu kesatuan, bahagian daripada NKRI.
Makanya rukun pondok pesantren kami sudah sampaikan kepada Nanda bahwa yang pertama pasti ada kiainya. Luar biasa, di sini sudah ada kiai, orang tua kita. Insya Allah ada santrinya, ada pelajarnya. Yang ketiga ada musallahnya nanti insya Allah. Ada masjidnya. Yang keempat ada kitab sucinya. Ada kitab-kitab yang akan dipelajari, kitab kuningnya. Dan jangan lupa kitab putih. Iya. Kalau orang tua dulu bilang ada kitab gundul. Kenapa gundul? Tidak ada barisnya. Nah, kitab gondrong itu kitab putih. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga ada asramanya insya Allah. Ya. Ibarat manusia itu ada dua unsur. Ada unsur fisik, ada unsur rohani. Unsur fisiknya ini yang 5 yang harus ada. Rukun pondok pesantren. Tapi ingat ada satu yang harus dipenuhi. Apa itu? Ruhul ma'had. Jiwanya pesantren. Apa itu? NKRI. Tepuk tangan kita dulu. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang kita cintai, yang dikawal oleh NU, DDI, dan Nahdlatul Watan. Dikawal oleh Muhammadiyah, dikawal oleh Wahdah, dikawal oleh semua ormas Islam yang mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, olehnya pada hari ini luar biasa kedatangan orang tua kita, Bapak Bupati akan memberikan semangat kepada kita semua, memberikan komitmen kepada kita semua bahwa yang namanya ormas Islam itu tidak lepas daripada NKRI. Jazakumullah masyayikh kita, guru-guru kita yang luar biasa dari Lombok Timur, dari luar provinsi, yang memberikan semangat kepada kita di Pangkep untuk sama-sama mencintai agama kita sekaligus mengawal NKRI yang kita cintai ini. Insya Allah mudah-mudahan kami juga dari Kementerian Agama ya pastilah mendampingi pemerintah, dan kami juga pemerintah di bidang agama akan mengawal pesantren ini. Ya mudah-mudahan secepatnya juga ada proposal yang ditujukan kepada kami, dan itu kami akan teruskan ke atasan kami insya Allah. Bukan lagi Pak Kandep ini orang Pangkep sendiri. Ya, jadi insya Allah kita mau melihat daerah kita ini lebih baik ke depan. Apalagi ada Pak Bupati yang mengawal kita semua. Terima kasih kepada tokoh masyarakat di Tondong yang telah membantu pesantren ini. Mudah-mudahan semua ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah untuk kita semua di akhirat nanti insya Allah. Dan mohon perkenan Bapak Bupati untuk memberikan wejangan kepada kita semua dan kepada tuan guru kita, ulama kita, mungkin mendoakan kami semua supaya sukses mengawal NKRI yang kita cintai ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Selatan oleh Al-Ustaz Maliki Al-Watani MH. Kepada Bapak yang hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Bupati Pangkajenik dan Kepulauan, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajenik dan Kepulauan, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Fadilatul Syekh Tuan Guru Kiai Haji Lalu Anas Syashri As-Solati, yang sama kita hormati dan muliakan Fadilatul Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zaini Abdul Hanan LC MPDI, yang kami hormati segenap pimpinan SKPD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang kami hormati Bapak Ketua MUI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan yang lebih hebatnya lagi Bapak Ibu yang berbahagia adalah pada hari ini hadir semua pengurus wilayah Nahdlatul Watan se-Sulawesi, baik dari Sulawesi Tengah, Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Abror, silakan berdiri. Pengurus wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Barat, Bapak Tuan Guru Haji Ahyar. Pengurus wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Tenggara, Bapak Ustadz Jamhuri Karim yang masih di penginapan karena kurang sehat untuk menuju lokasi ini. Ada juga pengurus wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Tenggara. Lengkap pokoknya, ini hebatnya Pangkajene dan Kepulauan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Pangkep, luar biasa. Yang kami hormati ada juga Ketua Kerukunan Keluarga Sasak Lombok se-Sulawesi Selatan, Bapak Lalu Mulyadi. Nah, ini beliau. Hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, atas nama pengurus wilayah Nahdlatul Watan Sulawesi Selatan, mengawali kata sambutan kami, izinkan kami untuk menyampaikan sekelumit tentang Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang didirikan oleh salah seorang ulama besar sekaligus waliullah, Sultanul Aulia Kutubul Aqtab, Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Ampanani Al-Masyhur, didirikan pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1372 Masih, yang bertepatan dengan tanggal 1 Maret 1953 Masih. Sebagai ormas Islam, Nahdlatul Watan tentu berazaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama dengan saudara atau kakak tuanya Nahdlatul Ulama yang disampaikan tadi oleh Pak Kandab, sama juga dengan DDI yang didirikan oleh Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale di Mangkosok Baru. Beliau itu adalah satu perguruan dengan pendiri Nahdlatul Watan. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu pada dekade ini Nahdlatul Watan telah memposisikan dirinya sebagai organisasi terbesar ketiga skala nasional setelah NU dan Muhammadiyah, di bawah kepemimpinan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan yang sekarang adalah dipimpin oleh cucu pendiri Nahdlatul Watan, Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Zainuddin Ats-Tsani LCMPDI, yang kali ini seandainya bagus jaringan, beliau bisa menyampaikan sambutan lewat aplikasi Zoom. Tapi karena lokasi kita ini kurang jaringan, ya mudah-mudahan lain kali insya Allah beliau akan hadir. Termasuk sampai sekarang ini Nahdlatul Watan sudah terbentuk 28 pengurus wilayah se-Nusantara. Salah satu di sini adalah di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan Nahdlatul Watan secara historis mulai masuk pada tahun 1970. Tapi secara legalitas Nahdlatul Watan ini di Sulawesi Selatan baru berusia hampir 20 tahun. Yang seharusnya bulan April kemarin akan mengadakan musyawarah wilayah di Makassar, tapi karena tiba-tiba langsung ada musibah negara kita, yaitu musibah COVID-19, sehingga sampai hari ini musyawarah wilayah Nahdlatul Watan di Sulawesi Selatan
belum bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan musibah ini, musibah negara ini bisa cepat terhindari, selesai, agar semua kegiatan aktivitas baik keagamaan maupun masyarakat rakyat Indonesia bisa berjalan dengan aman. Hadirin berbahagia, itulah mungkin sekedar sambutan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Sekali lagi sebagai ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan yang telah banyak memberikan kami bantuan sehingga bisa berdiri, bisa kita saksikan sekarang ini berdiri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama Pangkajene. Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan ini sudah mempunyai 6 pengurus daerah sampai Luwu Timur dan kurang lebih 12 pondok pesantren termasuk yang di Pangkep ini. Mudah-mudahan harapan kami ke depan masih banyak para donatur, para pewakaf yang mewakafkan tanahnya untuk kita bangun lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Kita mengembangkan pendidikan lewat Nahdlatul Ulama dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan kepada Bapak Haji Samsudin Hamid SE dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. La haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati, kita muliakan Andre Guruta atau biasa dipanggil dengan Tuan Guru Kiai Haji lalu Anas Hasri. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan Tuan Guru Kiai Haji Saini Abdul Hanan LC MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Pak Kapolres, kemudian yang saya hormati Pak Camat. Di sini juga hadir kita punya Ketua MUI yang kita hormati. Kemudian yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia, dan terkhusus juga saya memberikan penghormatan dan rasa bangga saya kepada pimpinan pesantren Nahdlatul Ulama, khususnya Nahdlatul Watan, minta maaf. Ini luar biasa, saudara kita ini putra daerah dari Tondongkura ya, dari Lane ya. Kemudian yang saya hormati para pengurus atau keluarga besar Nahdlatul Watan yang sempat hadir, minta maaf kalau saya tidak sebut satu persatu. Juga hadir saya dengar yang pengusaha-pengusaha kita PT Sementonasa berserta aplikasinya. Saya kira mengawali dari sambutan saya, izinkan saya untuk mengajak kepada kita semua untuk kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berupa rahmat kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini
kita semua mendapatkan rahmat kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang dan menghadiri acara yang sangat-sangat penting. Saya Pak Kiai punya acara, ada beberapa kegiatan-kegiatan, tetapi saya anggap bahwa acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini inilah acara yang terpenting saya untuk hari ini. Maka saya hadir. Hadirin yang berbahagia, Kabupaten Pangkep 10 tahun terakhir ini memang telah membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, punya program memperbaiki sumber daya manusianya. Jadi Pak Kiai minta maaf, saya ini didoakan banyak-banyak, saya dipelintir di media sosial karena saya tidak dianggap bahwa kurangnya pembangunan. Kenapa? Karena ada beberapa persen anggaran di atas daripada 20% anggaran APBD Kabupaten Pangkep itu saya memang mati-matian untuk mengarahkan ke dunia pendidikan. Kita mau perbaiki sumber daya manusianya orang Pangkep. Kalau sumber daya manusianya orang Pangkep tidak sejalan dengan sumber daya alam yang ada di Pangkep ini, yakin dan percaya bahwa benar apa yang orang bilang bahwa orang Pangkep cuma bisa jadi penuntung. Makanya kita kan di sini tabe Pak, itu bahasa permisi Pak Kiai Tengguruku, bahwa kita itu di Pangkep di sini tidak ada orang yang masuk di Pangkep ini tidak angkat 2 jempol untuk sumber daya alamnya. Tetapi kenapa ke Pangkep ini masih berada pada posisi daerah belum bisa mencapai puncaknya? Karena tidak sejalan, tidak seimbang dengan sumber daya alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumber daya manusia kita. Sehingga 10 tahun terakhir ini pokoknya saya genjot itu pendidikan. Pendidikan, oh ternyata saya 5 tahun jadi bupati, program saya nomor 1 kan pendidikan, ternyata masih punya kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Ternyata harus dibarengi dengan ilmu agama. Tidak boleh orang cuma pilih saya pintar bikin pesawat, tetapi tidak ada di otaknya yang masalah agama. Bisa saja mereka bikin bom untuk kita. Makanya tidak ada Pak. Alhamdulillah sampai sekarang itu kalau ada saja pesantren-pesantren yang mau, yang datang kepada saya, tidak ada masalah untuk kita bantu mereka. Tidak ada gunanya orang pintar kalau tidak ada agamanya di sana. Saya mau titipkan di pesantren ini, tolong dikembalikan kejayaan orang Pangkep, bahwa orang Pangkep itu mengutamakan etika. Tolong nanti Pak Ustaz ya, di sini kalau perlu justru ada jurusan yang mempelajari etika. Bahwa taklid namanya ya? Ya dulu Pak, saya anak pesantren juga, tapi saya sudah lupa dulu. Itu yang dibutuhkan. Anak-anak kita ini didorong untuk bagaimana supaya mereka cerdas, pintar, dan punya etika. Tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih kepada gurunya. Kenapa ada orang yang biasa menyampaikan kepada kita, dia kapan nama berkah? Tidak berkah, barangkali saya punya rezeki. Kenapa tiap hari masuk uang tapi susah terus? Mungkin itu karena tidak berkah. Kenapa? Mungkin saya yakin dan percaya mungkin salah satunya karena mereka tidak tahu berterima kasih kepada orang yang memperbaiki. Saya pernah dengar, mudah-mudahan salah ini saya punya Pak Ustaz ya, bahwa orang yang tidak tahu berterima kasih kepada gurunya, kepada orang yang telah memperbaiki, yakin dan percaya pasti tidak mampu berterima kasih kepada Tuhannya. Ini juga perlu diajarkan oleh kita punya pesantren-pesantren. Kalau ini kita ajarkan Pak Kiai, Pak Ustaz, insya Allah
pribadi Pak Samsudin tidak akan lepaskan ini pesantren. Kita harus sepakat dengan itu. Dengan perkembangan sekarang ini kan kadang-kadang karena mereka sudah kuliah di mana-mana, akhirnya apa yang terjadi? Di media sosial, barusan habis sholat, kejelekannya orang dia kasih masuk di sana, dan dia belum tentu orang baik. Nah, kalau saya kok kasih begitu, saya biasa-biasa saja. Saya dipulintiri orang sini nih, wah Pak Bupati tidak membangun Pangkep ini, kenapa? Karena jalanannya tidak diperbaiki. Kalau saya mampu memperbaiki ini, saya lah orang yang pertama memperbaiki jalanannya kita ke sana ini. Kenapa? Karena lebih dari bukan suatu kesombongan, lebih dari 20 hektar saya punya tanah di sana. Tapi itu bukan wewenangnya Pak Bupati. Paham itu, kasih tahu itu calon-calon bupati di sana. Bukan wewenangnya Pak Bupati, itu wewenangnya Pak Gubernur. Nah ini perlu saya sampaikan. Ini salah satu, kita berharap nanti orang-orang yang berilmu, khususnya yang berilmu agama, meluruskan hal-hal seperti ini. Jangan sampai dibiarkan orang berdosa cuma karena mau menduduki satu jabatan. Kita tidak boleh pakai dengan itu. Makanya pendidikan di Kabupaten Pangkep ini tidak boleh cuma pendidikan umum. Kita harus barengi dengan pendidikan agama supaya mereka berakhlak dan beretika. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Pangkep menyampaikan terima kasih kepada donatur khususnya yang telah mewakafkan lokasinya menjadi pesantren ini. Saya kira kalaupun saudara punya mobil Innova di rumah, punya emas berapa biji di rumah, inilah yang akan menunggu Anda menurut Pak Kiai di akhirat. Tidak akan pernah mobil Innova itu bawa kita ke kubu ke akhir katanya Pak Ustaz. Mungkin nanti bisa dijelaskan, kita dengar supaya ada pencerahan. Makanya ini saya punya om-om ini ya, kalau ada tanahnya sekitar sini kasihlah. Pak siapa yang pakai baju putih ini? Tidak ada mas. Bola lopo mebu koro. Dia nata aja ke akhirat menurut Pak Kiai. Tapi kalau 1 meter kau kasih di sini, insya Allah yakin dan percaya bahwa ada di luar daripada ada yang menunggu kita katanya di akhirat nanti sana. Saya takut karena saya bukan ustaz. Iya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau ada yang mau dijual di sini saya belikan ini, saya kasih tahu. Ini kita bangga-bangganya, kita cuma biasa mendengarkan bahwa ada perguruan atau Nahdlatul Watan, cuma kita dengarkan. Kalau saya biasa kunjungan kerja ke ke Tangaya, biasa kita lewat, oh di sini katanya anaknya, cucunya, tapi kita cuma dengar. Hari ini sudah hadir di Pangkep, dan itu tanggung jawabnya orang Pangkep. Cuma luar biasa Pak. Tidak semua tempat bisa hadir ini barang. Tetapi karena memang rezekinya orang di sini sehingga hadir. Saya juga tadi kaget Pak Kiai, saya pikir pinggir jalan di sana, oh ternyata kita belok kanan. Jadi sekali lagi semangat Ki, pengurus Nahdlatul Watan ini. Bukan kamu sendiri, tidak sendiri Ki Pak Ustaz. Ada pemerintah daerah di belakang tak. Kalau perlu pemerintah daerah itu di depan tak. Kata Pak Bapak Kepala Kementerian Agama, ternyata sebuah pesantren itu ada persyaratannya. Ada murid, ada kiai sudah ada asrama sudah ada. Ini kelas sudah ada. Sudah ada beberapa persyaratan yang sudah dimiliki. Nah kalau masjid, maka ini ada di depannya Pak Kiai ini. 2021 kalau bukan saya kasih 200 juta di sini untuk pembangunan masjid. Jangan kita bilang, wah kenapa kok Pak Bupati mau kasih? Kau kan sudah mau berakhir. Jangan dibilang ya. Anggaran 2021 itu masih ada di tangan saya. Jadi tidak ada masalah. Saya bisa berhenti
di tahun 2021, tetapi saya mau bangun masjid di sini, bisa. Masih bisa Pak Ustaz. Ya mau Pak Bos, tenang. Mana itu Pak Desa, yang penting Pak Desa bawa kacang di rumah itu gampang lagi ditanda tangan itu. Jadi sudah ada ya, sudah 3 persyaratan yang kita miliki. Ustaznya ada, kemudian kelasnya ada, mestinya yang belum ada ya mestinya yang saya yang tanggung jawab. Kalau asramanya nanti ini kasih ini kita punya orang-orang tua banyak sekali tanahnya semua ini Pak pakai ini. Wow, paling ini yang pakai baju putih jangan selalu dijual saja itu. Anunya itu bantu di sini. Inilah yang akan kita miliki bersama. Saya mau cerita-cerita sedikit Pak ya, supaya kasih semangat untuk kita semua ini. Saya bukan suatu kesombongan, pasti kita tahu bahwa saya punya rumah. Saya punya anak, punya rumah. Tapi saya bangun, saya punya bangunan itu di belakang, Hafiz Al-Quran di situ Pak Kiai. Dan saya merasa saya tidak miliki itu rumah yang sana. Yang saya miliki itu. Kenapa? Karena menjanjikan ini. Dari hari ke hari umur berkurang, akhirnya kita akan menyeberang ke dunia yang lain. Dan katanya cuma itu yang bisa bantu kita. Makanya tiap malam laki Pak kalau menyebut tatan ini pasar yang bawah mi. Ya. Jangan juga sampai miskin kalau dikasih. Tapi kalau tidak membawa kita miskin, saya kira kasih milah. Kalau dibayarnya sekian ya kurang-kurang sedikit tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena ada nanti kesempatan Bapak punya uang, tapi tidak ada kesempatan untuk menyumbang seperti ini. Jadi kalau memang sudah ada kesempatan ya bismillah lah. Saya kira itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tambah lebih kumana saudara-saudara ini jangan cuma datang untuk peresmian ini, tetapi kawal lah. Ini mulia ini bangunan. Banyak yang saya bangun miliaran itu. Saya tidak datang, saya diundang resmikan saya tidak datang. Tapi ini cuma berapa ratus juta kita kasih, tapi saya datang karena saya tahu bahwa ini penting untuk orang Pangkep. Sekali lagi tidak ada guna-gunanya orang pintar kalau tidak ada ilmu agamanya. Dan kalau itu kita mau dapatkan data maki di Nahdlatul Watan, insya Allah kita akan dapatkan itu. Pak Kiai yang saya hormati, saya banggakan, terima kasih sudah masuk di Kabupaten Pangkep ini. Salam hormat saya kepada pimpinan pusat, insya Allah bahwa pesantren ini orang Pangkep akan kawal sebaik-baiknya. Kita berharap nanti mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan, perlu kita bisa undang ketua umumnya untuk datang di Kabupaten Pangkep, karena Pangkep ini tidak bisa dipisahkan dengan Lombok. Beliau kan berada di Lombok pakai ya, tidak bisa dipisahkan dengan. Ya, di akhir masa jabatan saya, pimpinan daerah di sini, saya punya kantor perwakilan di Lombok. Jadi kita kalau orang Pangkep itu mau ke Lombok tidak ada masalah. Saya sudah siapkan di sana ada kantor perwakilan. Kalau orang Lombok juga mau ke sini mau tanya-tanya seperti apa itu Pangkep, saya kira tidak terlalu susah. Cukup datang di perwakilan, saya mau ke Pangkep. Insya Allah informasi ada di sana. Dan yang paling menentukan hubungan kita dua daerah ini, karena kalau kita mau kunjungan kerja ke Tangaya itu mau lebih cepat itu kita lewat Lombok Pak Kiai. Jadi saya kira sudah lama kita punya hubungan ini dengan antara daerah pemerintah Pangkep dengan pemerintah Lombok, sehingga memang tidak ada alasan untuk tidak maju kita punya pesantren ini. Sudah berapa hektar di sini Pak? Baru Oh, kalau penasaran makin jauh apa kan jauh tambah. Ini akan betatan ini Purina. Ya pernah nih ya saya ini. Kau poeng. Kau tuh jahil butaran nampak.
Ini kita ajak Bapak ini masuk surga ini sebenarnya ini. Ini kita kelihatan main-main tapi kita ajak saudara-saudara ini masuk surga. Jadi saya kira itu barangkali yang ingin kami sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi saya merasa terbangga sekali karena di akhir-akhir masa jabatan saya telah hadir yang selalu saya idam-idamkan bahwa ada orang yang membimbing sesamanya di Pangkep ini, membimbing secara agama. Dan hadirlah pesantren Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pangkep ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kemudian sekali lagi bahwa dengan kehadiran pesantren ini saya kira membuat kita semakin percaya bahwa Pangkep itu. Saya kira kalau hadirnya sekolah-sekolah seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama bahwa boleh kita agama maju tetapi tetap berada pada NKRI. Karena sekarang kan banyak-banyak itu di media sosial. Jangan percaya, jangan pedulikan itu. Yang kita pedulikan bagaimana supaya anak-anak yang sekolah nanti di sini diisi betul-betul otaknya dengan agama sehingga bisa membawa kita punya daerah menjadi daerah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai sudah datang di Kabupaten Pangkep ini, teman-teman dari pengurus se-Sulawesi. Saya kira beginilah kondisinya Kabupaten Pangkep. Karena kabupaten yang tadi saya ngobrol-ngobrol dengan tuan guru kita bahwa kenapa ada Pangkep, ada Pangkajene dan Kepulauan. Jadi Pangkep itu terdiri dari daratan, pegunungan dan kepulauan. Sehingga Pangkajene dan Kepulauan. Kita tidak bilang Kepulauan Pangkep. Jadi Pangkajene dan Kepulauan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada menjelang siang hari ini mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ulangi bahwa Pak Desa ya cepat-cepatlah bikin proposalnya, insyaallah kalau salah satu persyaratan yang diinginkan oleh Bapak Kepala Kementerian Agamanya, karena kalau sekolah agamanya beliau lah yang bikin SK-nya supaya bisa jadi sekolah ya. Satu persyaratan kita akan penuhi nantinya. Kalau masalah pakai ustaznya, kiainya ada Andre Guruta yang akan mengatur itu. Kemudian muridnya ada tokoh-tokoh masyarakat kita. Kemudian insyaallah pondokannya ya nantilah kita pikir itu, karena kita berharap dulu yang ada di sekitar sini yang khusus masuk di sini. Kalau mau dipadukan nanti dengan pendidikan agama dengan pendidikan umum, saya kira bisa kita komunikasikan dengan Bapak Kepala Kementerian Agama. Karena yang meng-SK-kan itu adalah Bapak Kementerian Agama, kalau sekolah umum itu Pak Bupati. Jadi kalau seandainya nanti kan biasanya itu nelo anak Pak Kumiro, lo toki itu sekolah umum, kita bicarakan nanti ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan sekolah ini atau pesantren ini bisa membawa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjadi kabupaten yang lebih baik. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengajian. Yang pertama oleh Tuan Guru Anas Hasri PH dan selanjutnya oleh Tuan Guru Zaini Abdul Hanan LC MPD. Dengan hormat disilakan. Paksa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat sedikit karena lemah lembek rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Pangkep, dan yang kami hormati pula yang telah dihormati oleh beliau tadi semuanya, karena tanpa mengurangi hormat kami kepada mereka, tapi tidak tahu siapa sebut sekarang banyak sekali. Jadi kami singkat saja dengan siapa yang pernah diucapkan untuk dihormati oleh Bapak Bupati tadi, kami hormati ikut juga. Banyak sekali soalnya. Dan alhamdulillah bukan kami buat-buat ini. Tadi waktu salaman pertama rasanya sejuk sekali bersama beliau. Belum akrab sudah akrab. Alhamdulillah. Diiringi dengan mendengar nama beliau lagi, Samsuddin Hamid. Oh itu Samsuddin Hamid. Kan itu matahari agama ini. Waduh, Hamid lagi, pemuji Allah Subhanahu wa taala. Dari awal saya puji Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini belum saya dengar suara sudah hebat ini nama. Sampailah beliau dengan kata-kata untaian seolah-olah durardun yakhruju min famihi, seolah-olah permata yang keluar dari mulutnya. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya cukup untuk tanpa kita ini, cukup sudah beliau. Udah agamanya ada, pemerintahannya ada, semua ada di sana. Jadi kita sekarang tambah-tambah garam di laut aja. Ya sekarang ini kan alhamdulillah. Dan bicaranya, aduh, yang tadi nambah keyakinan kami. Maka kami doakan semoga apa yang harapan beliau itu tercapai. Dari bahasa tadi tiba-tiba tabe itu juga bahasa Lombok gitu. Permisi itu tabe juga bahasa Lombok gitu. Ya, tabe tambah sedikit ada beda, tabe walar. Kalau tabe apa tadi? Nah, di sini ada tabe tambah. Nah, kalau kami di sana tabe walar gitu. Bahasa tinggi itu, ya. Jadi tabe walar. Paling permisi, nah, itu kan. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau. Mudah-mudahan dengan kehadiran pondok pesantren di sini sebagaimana yang di tempat-tempat lain juga. Memang tadi ada doa setiap anggota Nahdlatul Watan itu berpidato, dia sampaikan ada khusus tanpa disebut dirinya, sudah tahu orang-orang Nahdlatul Watan itu awal pidatonya dengan akhir pidato nanti ada dikhususkan. Di antaranya yang pertama yaitu yang tadi wansyur wahfaz wa ayyid Nahdlatul Watan fil alamin. Jadi pertama doa kepada seluruh umat Muhammad supaya diperbaiki dalam keadaan bagaimanapun, supaya diperbaiki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga supaya dilonggarkan, diberikan kelonggaran kepada
apa kesulitan-kesulitan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berilah rahmat kasih sayangmu, turunkanlah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi sebelum kita pidato sudah doanya merata kepada semua tanpa kecuali, yang pejabat, yang tidak pejabat, yang petani, yang punya istri, yang punya suami, yang tanpa suami, tanpa istri. Insya Allah ikut di sana sudah terdoa. Kesulitan suami, kesulitan istri, kesulitan bertani sudah ada sana. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berilah kelonggaran, kemudahan kepada umat Muhammad tanpa kecuali. Makanya yang belum ngamin saja, insya Allah mudah-mudahan cepat. Yang belum jangan jomblo. Tidak ada jomblo dalam Islam. La ruhbaniyah tapi Islam. Tidak ada jomblo-jombloan dalam Islam. Semua harus kawin. Ya. Yang belum ada, silakan cepat. Yang sudah waktunya tapi. Ya. Yang tidak punya suami lagi. Ya, kalau yang belum kawin ya kawin, yang sudah kawin nambah. Kalau yang laki, kalau yang laki wanita sabar, sabar ya. Bisa bertambah nanti, ya. Bertambah kemesraannya pada suaminya, bisa kemesraan. Pokoknya wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watan. Ya. Siarkanlah, bantulah, kuatkanlah Nahdlatul Watan. Siarkanlah Nahdlatul Watan di seluruh alam jagat raya ini. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi, bukan hanya di Pangkep, di seluruhnya. Makanya alhamdulillah sedang merangkak sekarang ini. Baru merangkak sekarang di tempat yang bagus sekali tapi belum bagus. Bagus sekali, insya Allah itu doa. Mudah-mudahan seperti kata Bupati tadi, akan disinilah dapat mercusuar nanti kemana-mana. Biasa pondok pesantren itu di tempat-tempat yang begitu. Kalau dirame, ya rame namanya. Tapi kalau disinilah tempat keistimewaan pondok pesantren. Di gubuk-gubuk kecil, di desa-desa kecil, di sana tempatnya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau cara orang rame, ilmu mendatangi. Tapi kalau tempat yang gini, ini ilmu yang akan didatangi. Di sana tempat barokahnya. Ilmu itu adalah barokahnya di sebagaimana cara Syekh kita pertama kali dulu, Syekh Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani, yang baru-baru diangkat zaman Jokowi menjadi pahlawan nasional. Beliau bukan semudah itu memanage atau membuat, mendirikan. Ada yang ambil wakafnya, ada yang pernah membakar madrasahnya, ada yang beliau sudah diusir dari tempatnya. Waduh, kalau kita lihat sejarahnya, tapi terus berkembang. Memang kalau suatu yang tidak ada halangannya itu tidak enak itu. Mesti di saat halangan yang terus kita dapat, waduh, gimana bapak-bapak yang pernah kawin, sulitnya itu, sulitnya ini, dan dapat, wah, di sana tempat empuknya. Ya, kalau mudah-mudah saja langsung masalah malahan. Kalau kita ingin sama seorang wanita, ini pengalaman sedikit. Kalau kita sebagai laki ajak wanita itu langsung mau, hampir nyesel kita. Kok cepat sekali mana? Ada apa ini? Mungkin ada janda yang sudah gadis, atau gadis yang sudah janda. Kan ragu kita jadinya. Ya mundurlah selangkah untuk maju. Kalau kita tanjakan mobil, ya mobil, dan tuh gimana caranya? Mundur dulu, bertrek. Itu kan. Makanya ibu-ibu yang akan jadi ibu nanti, jangan cepat-cepat menerima dulu. Jadilah seperti pisang yang hijau.
Gimana pisang hijau? Kalau lihat mentah saja. Tapi kalau peset dulu, ditekan, aduh, apa namanya, lain. Apa bahasa? Halus, lembut, nah sudah, masak. Kalau mau aja, enggak saja katanya. Perlu kata-kata tidak dulu. Dan itu enak sekali kita, walaki ditolak dulu. Tapi jangan terus ditolak, langsung terus. Insya Allah. Tempel terus, tempel. Kasihan nanti. Cinta karena kasihan. Kan begitu dia nanti ya. Cinta karena kasihan. Terus ditekan-tekan itu. Nah, di sanalah enaknya suatu perjuangan. Mesti ada tantangan dan kita lulus. Alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ya Allah, ya Rabbi, ini kesulitan kami. Insyaallah. Sambil doa, sambil usaha. Mengapa Ustaz? Nah, sambil doa, sambil usaha. Tidak perlu tengah malam, ya Allah, ya Rabbi, beginilah. Luluhkanlah hati para penyumbang itu. Insyaallah. Kalau sama Tuhan, insyaallah. Nah itu. Gitulah para ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kesulitan di keluarga, hanya Allah tempat kita minta. Jangan kepada dirinya, tidak akan selesai. Kalau tidak saya begini, kalau tidak begini, kalau tidak saya begini. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepadanya. Jangan cuma saya. Nah itu. Jangan kalau ada saya, mengapa ada dia? Mengapa ada dia? Mengapa ada saya? Nah itu ada lagunya mengatakan, kalau ada dia, masa ada saya? Kalau hanya saya, masa ada dia? Ya, itu lagunya wanita itu. Iya kan? Ya sudilah berbagi. Sebagaimana berbagi rezeki. Nah itu. Seperti bapak-bapak tadi yang dianjurkan oleh Bapak Bupati tadi. Itu anjuran yang luar biasa, di hati ke hati itu. Insya Allah kalau mengharap dari hati, insya Allah akan diterima oleh hati. Kalau dari mulut, diterima oleh telinga. Mudah-mudahanlah Bapak Bupati tadi menganjurkan dengan hati, sehingga bapak-bapak yang mendengarnya akan menerima dengan hati. Inilah yang akan menjadi jokong, menjadi sampan, menjadi perahu kita untuk menuju yang akan. Memang harta tidak bisa dibawa mati, betul. Tetapi sebenarnya harta, benda, usahakan supaya dibawa mati. Ya titip dulu. Bukan kita bawa mobil, bukan bawa emas di dekat kita, tidak ada artinya. Emasnya itu titip dulu di anak yatim, titip dulu di madrasah, di masjid. Itulah yang harta yang dibawa mati. Bukan yang ditenteng di tasnya, bukan yang dititip di bank, bukan, itu punya orang itu. Mungkin saja besok usia mati dijarah oleh anak istri kita, tidak ingat-ingat sama suami dan anaknya dan bapaknya. Itu terkadang. Makanya kita harus bagaimana kita menitipkan. Ada sebuah cerita. Ini cerita mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada sebuah cerita, orang sudah tua, kira-kira umurnya 70 tahun. 70 tahun. Kemudian hartanya banyak. Kemudian ada juga anaknya banyak. Sekitar 25 anaknya. Kemudian ada harta, ditanya oleh seorang wartawan. Ini Bapak, saya minta penjelasan, saya banyak berita tentang Bapak, saya datang. Oh iya, katanya berapa umur Bapak? Baru 10 tahun katanya. Oh iya. Terus anak Bapak baru 1. Terus kekayaannya paling-paling cuma 30 juta. Yo, Pak, saya ini mau nanya yang sebenarnya. Bukan saya mau nanya main-main. Siapa? Nggak tahu. Bapak umurnya 70 tahun, tapi saya mau pastikan. Mengapa katakan cuma 10? Anaknya saya tahu 25, maka bukan katakan 1. Mobilnya, rumahnya, tokonya banyak. Kok cuma 2, 30?
punya harta. Apa katanya? Memang sudah saya reka kata-katamu ini. Tetapi yang saya katakan tadi adalah sebenarnya. Memang adalah umur saya 70 tahun, tapi hanya 10 tahun yang sahabat andalkan untuk akhirat. Itu. Hanya 10 tahun. Yang lain itu wallahu alam, hura-hura saja. Hanya 10 tahun yang saya yakin bahwa itu yang akan saya pakai untuk akhirat. Memang betul juga itu kan. Kalau 10 tahun cuma Allahu Akbar, cuma 5 menit, 20 menit, Assalamualaikum, besok lagi lupa, besok lagi lupa. Nah itu. Cuma hanya kalau kita deteksi semuanya mungkin hanya 10 tahun yang pol, walaupun 70 tahun. Terus anak bapak kan 25, betul, 25. Tetapi yang saya harapkan, anak saya yang saya harapkan untuk membela saya, mendoa saya, membantu saya untuk akhirat cuma baru satu. Yang 24 saya tidak tahu di mana. Yang 24 apa kerjanya. Yang ini cuma baru satu yang saya tahu, yang akan bisa saya andalkan untuk akhirat nanti. Itu betul juga kan. Kemudian hartanya banyak. Mengapa saya sebut 30? Itulah yang saya yakin, yang sudah saya sumbangkan. Cuma baru 30 juta. Untuk masjid itu sekian, untuk masjid kita belum. Nanti saya rencana, tapi baru hanya itu yang saya punya. Betul juga katanya. Adapun harta itu belum tentu saya punya itu. Malukum ma qaddamtum wa man wakhikum ma qad akhartum. Hartamu yang sebenarnya adalah yang pernah kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang telah kau sedekahkan. Adapun yang lain itu belum tentu Anda punya. Itulah sebenarnya untuk pondok pesantren, mudah-mudahan saja. Nah itu. Dari cerita tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak sepanjang, cuma ini yang saya sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan besar manfaatnya. Anak sapi di atas pembaringan, ikan kakap di rumah kelurahan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita hajatkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Desa Malaga ini mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anak didik yang dikirim oleh Bapak Ibu ke tempat ini untuk mengaji, untuk belajar Al-Quran. Sebab kata ulama, kalau ingin melihat anaknya menjadi anak yang baik, saudara-saudarinya menjadi orang yang baik,
semua yang kau inginkan menjadi orang baik, titiplah dia di madrasah, titiplah dia di taman Al-Quran, suruhlah dia bersahabat dengan sahabat-sahabat Al-Quran. Itu kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Insyaallah kalau itu yang kita niatkan, mudah-mudahan pondok pesantren ini sesuai dengan nama yang sangat bagus, nama pahlawan nasional Syekh Zainuddin. Masya Allah, salah seorang ulama auliaullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil qutri unfa wa dhaka. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syukur wa akhirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir istur anta akram man satar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan wahfaظan hadaiman minal fitan wahdiyar rijalaha ala sunnah wansuranhum fil ashaya wal mukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan wahfaظan hadaiman minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunnah wansuranhum fil ashaya wal mukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unshuran liwa nahdatil watan wahfaظan hadaiman minal fitan rijalaha ala sunnah wansuranhum fil ashaya wal mukar. Wa salatullahi tafsal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar amaratu kaffan sabbahat bihal hasa ala ma'ashi wa ma'adi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amaratu kaffan sabbahat bihal hasa wa
ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية الإخلاص وكفر سيئاتنا بنور الإخلاص وارفع درجاتنا بتلاوة الإخلاص يا ذا الفضل والإحسان ونجنا من النيران بكرامة الإخلاص واحفظ وأيد نهضة الوطن للعالمين بحق الاسم الأعظم والإخلاص ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya